Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif senior yang bernama William. Beliau adalah detektif veteran yang sebenarnya berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Namun di luar perkiraan BMKG, terjadi kasus pembunuhan yang sangat tidak wajar sehingga membuat William mengundurkan masa pensiunnya. Dan ternyata inilah titik balik hidupnya yang membuatnya mendapat pelajaran berharga dari profesi yang digelutinya selama ini. Dalam mengungkap kasusnya kali ini, ia akan ditemani oleh seorang detektif muda yang terkenal temperamen dan mudah marah bernama David. Pada awalnya, mereka berdua menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang pria berbadan gemuk yang tewas dalam kondisi wajahnya tercelup ke dalam piring yang dipenuhi makanan. Polisi yang pertama kali datang ke tempat kejadian mengatakan bahwa ia yakin pria itu mati karena serangan jantung. Namun David tampaknya tak percaya dengan apa yang dikatakan polisi. Kemudian ia dan William masuk ke dalam rumah korban dan menemukan adanya beberapa kejanggalan di TKP tersebut. David melihat ada puluhan kaleng makanan yang sudah terbuka dan ada ember yang dipenuhi muntahan korban. Sedangkan William melihat kaki dan tangan korban diikat dengan seutas kawat. Tak hanya itu, ia juga menemukan adanya bekas luka di kepala tapi tak tahu apa yang menyebabkan luka tersebut. Di malam yang sama, David dan William menemui dokter yang melakukan otopsi terhadap jasad korban. Sang dokter merasakan adanya kejanggalan dalam kasus ini dan sangat tidak mungkin jika seseorang makan terlalu banyak sampai perutnya meledak. Sang dokter menunjukkan bagian perut korban yang tampak membengkak luar biasa. Menurutnya, perut korban meregang hingga batas yang tidak wajar. Usus dan lambungnya penuh dengan makanan yang tak sempat dicerna. William tak lupa menanyakan tentang bekas luka di belakang kepala korban. Dan dalam hal ini, dokter berkata bahwa luka itu sepertinya berasal dari ujung senjata api yang ditekan terlalu keras. This man ate till he burst. He didn't really burst, not all the way. He was hemorrhaging internally. Marks from the front side flush with the muzzle. Kemudian William menemui kapten polisi dan mengatakan jika ia mempunyai feeling bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Ia berteori bahwa seseorang telah memaksa korban untuk makan sebanyak-banyaknya hingga tewas sambil ditodong senjata api. Teori William didukung dengan ditemukannya tangan dan kaki korban yang terikat beserta ember yang penuh muntahan dan bukti bekas luka di bagian belakang kepala. Tapi kapten polisi saat itu hanya menduga mungkin ini hanya kasus penganiayaan biasa. No motive. This can't be my last duty. Keesokan harinya, kota kembali diguncang oleh kasus pembunuhan baru. Korbannya adalah seorang pengacara ternama yang ditemukan tewas secara brutal di kantornya di kawasan utara kota. Berita kematiannya langsung menyebar ke seluruh media. Dengan cepat, David mendatangi tempat kejadian. Di sana, ia masuk ke dalam ruangan kerja korban yang berserakan dan menemukan petunjuk berupa tulisan grit yang artinya keserakahan. Tak hanya itu, kapten juga menyerahkan barang bukti baru dari kasus korban pertama, yaitu serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gemuk tadi. Dan tanpa membuang waktu, William kembali ke TKP dan mencari lokasi asal serpihan kayu tersebut, yang ternyata adalah serpihan lantai kayu di bawah kulkas. Ia kemudian membalik kulkas itu dan menemukan adanya tulisan gluttony yang berarti kerakusan dan selembar kertas yang bertulisan puisi. David kemudian kembali menemui kapten dan berkata bahwa dia yakin jika pembunuhan pria gemuk dan sang pengacara hanyalah awal dari pembunuhan berantai. Ia berteori bahwa tulisan gluttony dan greed adalah 2 dari 7 dosa manusia yang paling mematikan dalam ajaran teologi Kristen dan mereka biasa mengistilahkannya dengan 7 deadly sins. Dan jika itu benar, maka bisa dipastikan masih ada 5 lainnya, yaitu pride yang artinya kesombongan, lust yang artinya nafsu birahi, envy yang artinya iri hati, rage yang artinya amarah, dan sloth yang artinya kemalasan. Dan tentu korban selanjutnya adalah orang dengan karakteristik tersebut. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust. Di malam harinya setelah acara makan malam bersama David dan istrinya, William melihat foto hasil olah TKP pembunuhan sang pengacara. Ia melihat adanya sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging korban di atasnya. David kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh pelaku. David mempunyai teori bahwa pelaku memaksa korban untuk memotong dagingnya sendiri seberat 1 pon jika ingin bebas. His own stomach.
Kemudian di malam yang sama, mereka berdua mengunjungi istri sang pengacara. David kemudian memberi kumpulan foto hasil olah TKP kepada istri sang pengacara. Dan saat melihat sebuah foto lukisan di ruang kerja suaminya, dia berkata bahwa lukisan itu tidak seharusnya terbalik seperti itu. Tanpa membuang waktu, David dan William kembali ke TKP dan membongkar lukisan itu. Tapi tak menemukan apapun. Tak mau menyerah, William kemudian berusaha mencari sidik jari yang ada di tembok. Dan akhirnya ia berhasil menemukannya. He's fucking with us. That's what he's doing. Call the print lab. Setelah dicek, ternyata sidik jari yang ditemukan berbentuk help me itu ternyata bukan milik korban. Makin rumitlah penyelidikannya kali ini. David dan William membawa hasil temuannya untuk dites di laboratorium, berharap bisa menemukan siapa pemilik aslinya. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa pemilik sidik jari itu adalah seorang pria yang bernama Victor, yang merupakan buronan polisi yang pernah dipenjara karena mengedarkan narkoba. Dengan persiapan penuh, Kapten Polisi akhirnya memutuskan untuk menyerbu apartemen Victor dengan mengerahkan tim SWAT. Mereka berhasil memasuki apartemen 306 milik Victor. Polisi merasa sedikit aneh ketika menemukan banyak pengharum mobil yang digantung di ruangan apartemen itu. Salah satu anggota SWAT menemukan Victor yang sedang tertidur, lalu ia menyuruhnya untuk bangun. Mereka terkejut bukan main ketika melihat jasad Victor ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Kaki dan tangannya terikat di ranjang serta tangan kirinya hilang. Di sekitar ranjang juga ditemukan ratusan alat suntik yang berisi narkoba. Tubuh Victor saat itu mirip seperti zombie, hanya tersisa kulit dan tulang. William kemudian menemukan tulisan slot tepat di atas ranjang yang berarti kemalasan, yang merupakan salah satu dari 7 dosa besar, yang berarti Victor adalah korban ketiga. Call an ambulance. No one touches anything. Di samping itu, David menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor. Di bawah setiap foto terdapat tanggal pengambilan foto. William berpikir sepertinya Victor disiksa selama 1 tahun penuh di ranjang ini dan pelakunya memotret dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Sementara itu, seorang polisi kemudian mendekat lalu memeriksa kondisi badan Victor dan... Tak lama kemudian, David dan William menemui dokter yang merawat Victor. Dokter yang menangani kasus itu pun menjelaskan bahwa Victor benar-benar tidak bergerak selama 1 tahun penuh. Otot dan tulangnya rusak parah, tubuhnya dipenuhi obat-obatan dan antibiotik untuk mencegah infeksi. Ia bahkan telah menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Dokter memprediksikan bahwa mungkin Victor tidak akan bertahan lama lagi. Dan mereka dipastikan tak akan dapat mengorek informasi sedikit pun dari si Victor ini. Dan lagi-lagi mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Our tests show a whole smorgasbord of drugs in his system, even an antibiotic. Detective, he'd die of shock right now if you were to shine a flashlight in his eyes. Keesokan paginya, istri David menemui William kemudian bercerita bahwa setelah dirinya berobat kepada Gus Samsudin, ternyata saat ini dia hamil. Tapi untuk sementara waktu, ia tidak berani menyampaikannya kepada David karena tidak mau menambah beban pikirannya. William sedikit terkejut dengan ceritanya, kemudian ia menyarankan agar jangan memberitahu David terlebih dahulu soal kehamilannya. Karena bisa jadi David akan semakin stres dan merasa terbebani. Apalagi dia tidak memberitahunya perihal ia yang berobat kepada Gus Samsudin. David and I are gonna have a baby. Oh, tenan. Kembali ke markas polisi, William sekarang paham bahwa pelaku yang asli bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat terpelajar. Hal ini terbukti dari puisi dan potongan kalimat yang sengaja ditinggalkan pelaku di TKP. William sadar bahwa ada kemungkinan pelaku mempunyai literasi yang tinggi, bahkan gemar membaca buku-buku klasik. Ia kemudian mempunyai ide dan mengajak David untuk pergi bersamanya. Mereka berdua menemui kawan William yang bekerja di FBI dan memberi sebuah kertas yang berisi daftar judul buku kepada pria itu. David bingung dengan apa yang dilakukan William, kemudian bertanya, "Kenapa kamu malah memberi pria itu daftar nama buku? Bukannya kita harus secepatnya mengungkap kasus pembunuhan berantai?" William menjelaskan bahwa selama ini FBI selalu memonitori perpustakaan di seluruh Amerika untuk berjaga-jaga jika saja ada seseorang yang membaca buku tentang cara membuat bom atau buku yang bertema pembunuhan, cara kaya tanpa kerja, pintar tanpa belajar, atau cara menggandakan uang. Maka orang tersebut akan ditandai dan diawasi secara ketat oleh FBI.
Jadi William berusaha mencari tahu siapakah orang yang pernah membaca buku tentang 7 dosa mematikan di perpustakaan. Jonathan Doe. Setelah mendapatkan daftar nama orang yang dicurigai, William memutuskan untuk menemui seorang pria yang bernama John Doe. Ketika David mengetuk pintu apartemen John Doe, inilah yang terjadi. Ya, ada seorang pria misterius yang menembak mereka berdua dari lorong apartemen itu. David yakin bahwa pria itu adalah pelaku pembunuhan yang selama ini mereka cari dan dia pun memutuskan untuk mengejarnya. Di tengah guyuran hujan yang sangat deras, mereka berlari mengejar pria misterius itu. Sampai akhirnya masuk ke sebuah gang. David mempunyai firasat bahwa pria itu bersembunyi di gang ini, tapi dia tak tahu di mana dia bersembunyi. Ketika dia berjalan perlahan untuk memastikan keadaan sekitar, tiba-tiba ada sosok yang mendekat dan... Dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya, David hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Pria misterius itu bisa saja menghabisi David saat itu juga, tetapi ia malah pergi meninggalkannya begitu saja dan sepertinya mempunyai rencana lain yang lebih besar. Setelah pria itu pergi, David dan William kemudian masuk ke dalam apartemen John Doe. Di dalam apartemen, mereka menemukan bukti yang sangat mengerikan. Ratusan foto korban, potongan tubuh, dan catatan terorganisir dengan teliti. Serta dinding yang penuh simbol dosa dan kutipan religius. William menemukan beberapa kotak yang berisi beberapa petunjuk dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Kotak pertama berisi kaleng makanan dengan merek persis seperti yang ditemukan di lokasi pria gemuk. Kotak kedua berisi clipping surat kabar yang menunjukkan bahwa sang pengacara pernah membela seorang kriminal kejam dan berhasil membebaskannya dari hukuman. Kotak ketiga adalah toples yang berisi potongan tangan kiri Victor yang akhirnya menjelaskan kenapa sidik jari Victor bisa berada di TKP pembunuhan pengacara. Dan kotak yang terakhir berisi sebuah foto wanita disertai nota pembelian di sebuah toko baju. Dan ini bisa jadi petunjuk untuk kasus selanjutnya. Setelah beres dengan ruangan John Doe dengan segenap jawaban dari semua kejanggalan selama ini, David dan William kemudian pergi menuju toko baju yang merupakan toko di mana nota itu tercetak. Pemilik toko mengatakan bahwa ada seorang pria dengan kaki pincang yang memintanya untuk dibuatkan baju dengan desain yang sangat aneh. Pemilik toko kemudian memberi William foto baju yang dimaksudnya. Terlihat di dalam foto itu ada sebuah pisau yang terpasang di bagian area kemaluan. Apa lagi ini? Apa yang akan John Doe rencanakan selanjutnya? Tak lama kemudian, William mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan seorang wanita yang tewas mengenaskan di atas ranjangnya. Ia menemukan tulisan yang diukir di pintu masuk kamar itu. Tulisan itu berbunyi las, yang berarti nafsu. Ternyata wanita yang tewas itu adalah wanita yang sama dalam foto dalam kotak keempat. Di dalam kamar yang sama, terdapat seorang pria yang terlihat sangat ketakutan. Ia mengaku bahwa ada pria asing yang memaksanya untuk memakai pakaian aneh ini. Kemudian menyuruhnya bercinta dengan korban, dan pakaian ini membuat organ dalam si wanita robek hingga akhirnya korban tewas kehabisan darah. Do you like what you do for a living? Dan, he made me wear it. Then he told me to... Keesokan harinya, korban kelima ditemukan, seorang model cantik yang terbujur kaku di atas ranjang. Di dinding kamar terdapat coretan darah yang bertuliskan pride yang artinya kesombongan. Hasil penyelidikan menunjukkan betapa kejamnya cara John Doe menyiksa korbannya kali ini. Di satu tangan korban, ia merekatkan obat, sementara di tangan lainnya terdapat sebuah telepon. John Doe memaksa sang model membuat pilihan antara menelpon seseorang untuk meminta tolong dan hidup dengan wajah rusaknya, atau mengakhiri hidupnya sendiri. Bekas sayatan dan perban di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa korban memilih bunuh diri dengan menelan obat tidur untuk mengakhiri penderitaannya. Dan ini merupakan korban kelima dari John Doe yang mempresentasikan 5 dari 7 dosa besar yang ingin ia tunjukkan. Sleeping pills. Sliced her up. He bandaged her. Setelah selesai dengan korban kelima, David dan William kemudian kembali menuju ke markas polisi. Tetapi mereka berdua diikuti oleh seorang pria misterius yang kemudian berteriak memanggil mereka.
Ya, inilah sosok John Doe, tersangka pembunuhan yang selama ini mereka cari-cari. John Doe akhirnya ditangkap dalam kondisi tangan bersimbah darah yang masih segar. Ternyata John Doe memotong permukaan kulit jarinya sendiri, dan inilah sebabnya mengapa selama investigasi di berbagai TKP tak pernah sekalipun ditemukan sidik jari John Doe. Dari situ William merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia dengan rapi, teliti, dan sistematis melakukan setiap aksinya. Tapi kenapa John Doe menyerahkan diri secepat itu? Bukankah seharusnya masih ada 2 orang korban lagi? He's independently wealthy, well-educated, and totally insane. He's not finished. No, he's just missing in our face. Dan ya, ternyata insting William benar. Setelah interogasi berakhir, pengacara John Doe menyampaikan pesan yang mengejutkan. John Doe mengaku bahwa masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan. Ia bersedia mengantar langsung William dan David ke lokasi mayat-mayat itu. Namun tak ada yang boleh ikut selain mereka berdua. Jika tawaran itu ditolak, John Doe tidak akan pernah mengungkap lokasi kedua korban tersebut. Bahkan ia memperingatkan bahwa ia yakin bisa lolos dari hukuman dengan akan mengaku tidak waras di pengadilan. Dan si pengacara yakin bisa memenangkan pembelaan itu. Come on now, Martin. We all know with the extreme nature of these crimes, I could get him off with such a plea. Let's finish it. Pagi itu mereka akan mengawal John Doe yang tidak bersenjata menuju tempat yang disebutnya sebagai akhir dari semua dosa. Di dalam perjalanan, David bertanya kepada John Doe siapakah 2 korban terakhirnya. Kemudian John Doe tersenyum lalu menyuruh David untuk bersabar sembari berkata, "Aku sudah tak sabar menunjukkan siapa korbannya kepadamu. Bersabarlah, ini pasti akan menyenangkan." John Doe menjelaskan bahwa dia melakukan semua pembunuhan ini untuk menghukum dan memberi peringatan kepada manusia-manusia berdosa di muka bumi ini. Dari sudut pandang John Doe, ia melihat bahwa kelima korban yang ia bunuh adalah manusia yang sangat berdosa. Korban pertama seorang pria gemuk menjijikan yang makan secara rakus dan itu adalah bentuk menyakiti dirinya sendiri. Korban kedua pengacara serakah yang mencari uang dengan membela para kriminal. Korban ketiga adalah pengedar narkoboy yang merusak moral masyarakat dengan kemalasannya. Korban keempat adalah seorang pelacur yang menyebarkan nafsu di muka bumi ini. Sedangkan korban yang kelima adalah wanita yang lebih mementingkan kecantikan luar dan mempresentasikan sebuah kesombongan iblis. The Lord works in mysterious ways. Could the freak be any more vague? And what I've done is gonna be puzzled over and studied and followed. Setelah itu, John Doe kemudian meminta William menghentikan mobilnya di tengah padang gurun. Dan tak lama kemudian, ada sebuah mobil mencurigakan yang mendekat ke lokasi mereka. Dengan cepat, William menghentikan mobil itu lalu menyuruh sopirnya keluar. Get out of the van! Jesus Christ, man, don't shoot me! Step away! Pria yang mengendarai mobil tersebut ternyata hanya seorang kurir yang dibayar John Doe untuk mengirimkan sebuah paket tepat pada pukul 7 pagi. Yang mana paket itu ditujukan kepada detektif David. Melihat ada sedikit noda darah di atasnya, William kemudian membuka kotak paket itu perlahan dan... Ya, ia terkejut bukan main saat melihat paket itu. Tubuhnya menjadi kaku dan kehabisan kata-kata. Kemudian, ia melihat ke arah David dan berteriak. Tapi David yang sedang fokus dengan John Doe pun tak mampu mendengarnya. John Doe tiba-tiba berkata, "Perasaan iri adalah dosa terbesarku. Aku iri karena kamu memiliki istri yang sangat cantik. Dan tadi pagi sebelum menyerahkan diri, aku mampir ke rumahmu dan memotong kepala istrimu yang cantik itu sebagai souvenir." Tak hanya itu, ia juga berkata bahwa istrinya sempat memohon ampun karena ia sedang mengandung anak David. I took a souvenir. Her pretty head. No! No! Mendengar ucapan John Doe, seketika itu juga emosi David meledak dan spontan menodongkan pistolnya ke arah John Doe serta mengancam akan menembaknya. John Doe kemudian berkata, "Apakah kau ingin balas dendam? Silahkan tunjukkan amarahmu." Inilah rencana John Doe yang sempurna. Ia berencana menuntaskan 7 dosa besar di sini. John Doe sendiri sebagai representasi dari dosa ke-6 yaitu iri, dan jika David membunuhnya, maka David akan berada di posisi 7 dengan dosa terakhir yaitu amarah. Menyaksikan semua itu, William mencoba tetap tenang dan memohon David untuk tidak menembak John Doe, karena jika ia menembaknya, maka misi John Doe akan komplit dan dia akan menang. The baby inside of her. Tetapi David tak henti-hentinya menangis dan tak bisa membendung emosinya lagi. Ia menatap wajah William untuk terakhir kalinya dan...
William sangat menyayangkan tindakan David, namun sekarang David adalah pembunuh yang harus diadili dan mendapatkan hukuman mati. William tak punya pilihan lain selain menangkap rekannya sendiri dan membawanya untuk diadili. Film pun selesai. Ingat sobat, beragama itu penting, tetapi mabuk agama akan sama dengan orang yang mabuk kecubung ataupun mabuk lem. Akibatnya akan kehilangan akal sehat dan membuatnya lupa dengan inti ajaran agama itu sendiri. Dan ingat, hidup tanpa agama membuat kita kehilangan arah, tapi mabuk agama akan membuat kita kehilangan akal. Kami dari tim Sobat Udut mohon maaf apabila ada kesalahan, selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.